Halo trader, dimanapun kalian berada. Di video kali ini saya akan membuat tutorial cara analisa forex paling sederhana, tetapi profit konsisten. Dimana di sini saya akan menganalisa USD JPY atau forex di time frame D1 atau daily. Baiklah, sebelum video ini saya lanjutkan, jangan lupa tekan subscribe dan lonceng untuk mengikuti video-video selanjutnya. Mengapa saya menggunakan time frame daily? Karena time frame daily ini sangat akurat untuk menganalisa suatu pasar. Cara menganalisanya, yang pertama kita lihat arah market, tren naik atau tren turun. Yang kedua, pasanglah garis horizontal, yaitu sebagai support dan resisten. Dan yang ketiga, lihatlah high dan low suatu market, apakah terjadi high baru atau low yang baru. Dan yang keempat, gunakanlah indikator MA ini hanya sebagai melihat kekuatan tren saja, sebagai alat bantu untuk melihat kekuatan tren, bukan untuk konfirmasi. Sekarang yang pertama kita lihat arah tren. Ini adalah tren turun. Perhatikan. Ini trennya turun. Lalu yang kedua, kita gunakan garis horizontal sebagai support dan resisten. Untuk menarik garis support dan resisten ini, di sini kita melihat lembah satu, dan di sini ada lembah juga. Karena setiap terjadinya suatu candlestick akan mengikuti histori atau tren sebelumnya. Di sini kita lihat ada lembah, ada puncak, dan di sini pun akan terjadi yang namanya support. Kita tambahkan satu garis lagi, support yang kedua. Lalu kita tambahkan lagi support yang ketiga.
Baiklah, cukup. Sekarang kita tambahkan resisten yang pertama. Kita ganti warnanya dulu. Kita tambahkan garis resisten satu lagi. Ingat, pastikan ini berkaitan dengan ini atau dengan ini, dan ini juga harus berkaitan satu sama lain. Jangan sembarangan meletakkan garis resisten dan supportnya. Dan kita letakkan satu lagi. Nah, setelah kita meletakkan garis-garis ini dan arah tren, lalu kita melihat di sini akan saya tambahkan agar terlihat jelas. Mengapa market ini menjadi downtrend? Yang pertama, kita melihat, perhatikan high ini. High ini ditolak dan semakin menurun. Ini high pertama. Ini high-nya lagi. Dan ini high-nya lagi. Lalu ini ada high lagi. Dan ini high lagi. Jadi sebelum Anda entry, perhatikan high dan low-nya. Ini low. Dan ini low-nya juga semakin menurun. Ini low-nya juga semakin menurun. Dan ini low-nya juga. Jadi setiap entry Anda harus perhatikan high dan low-nya. Setelah Anda perhatikan market downtrend, arah trennya turun, maka perhatikan high-nya. Apakah high-nya semakin turun atau tidak? Di sini kita lihat yang pertama high-nya turun, lalu turun lagi, dan yang ketiga turun lagi di sini, yang keempat turun lagi di sini, yang kelima turun lagi, dan keenam turun lagi di sini. Mengapa market kita tidak open posisi buy? Karena kita melihat high-nya ini selalu di bawah high yang pertama ini.
Karena HEG-nya selalu turun, maka besar kemungkinan harga akan semakin ke bawah sini atau semakin turun. Begitu juga sebaliknya, apabila market trend naik, perhatikan ini, maka kita juga harus perhatikan HEG dan low-nya. Di sini juga sama, tapi kebalikannya, HEG-nya semakin meningkat, maka dipastikan tren itu akan bullish atau naik. Jadi inilah cara analisa forex sederhana, dan ini juga membantu untuk melihat kekuatan trend, yaitu MA50 dan MA100 ini, untuk melihat sekuat mana kekuatan suatu tren. Jadi apabila Anda ingin menganalisa forex yang cukup sederhana, cukup melihat high dan low dan tentukan trennya dulu, lalu Anda bisa lihat support dan resistennya. Kenapa saya menggunakan time frame D1 ini? Karena ini akurat. Kita boleh menggunakan time frame lain, yaitu time frame H1, untuk melihat keadaan pasar untuk entry. Sekarang kita ganti dengan time frame H1. Perhatikan high-nya, inilah batas high yang tadi, yang time frame daily tadi. Ini juga. Jadi untuk entry bisa kita lihat di time frame H1. Untuk scalping, inilah batasan-batasan untuk entry di time frame H1. Kita lihat time frame D1-nya. Jadi inilah cara analisa forex atau USD JPY yang sangat simpel dan sederhana. Baiklah, sampai di sini dulu video kali ini, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan subscribe dan lonceng untuk mengikuti video-video selanjutnya. Sekali lagi, terima kasih. Semoga video ini berguna dan bermanfaat, dan jangan lupa
Kalau ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab. Terima kasih, sampai jumpa lagi.